Baik, sekarang kita mulai di geometri analitik ruang. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara di bidang, sekarang kita berbicara di ruang atau di R3. Nah, kalau kemarin kita hanya berbicara mengenai sumbu X dan sumbu Y, di sini akan ada sumbu Z. Kita lihat yang pertama tentang titik dalam ruang. Nah, titik dalam ruang ini berarti nanti si titiknya itu akan ada di mana? Pada saat dia di sumbu Y ada di mana? Dia di sumbu Z ada di mana? Dia di sumbu X ada di mana? Kesepakatannya bahwa X itu yang ke depan. Garis ini. Sumbu Y itu yang ke samping. Sedangkan sumbu Z itu yang ke atas. Nah, misal titik 0,0 kan tetap di sini ya. Kita punya titik di sini 6,2,3. Berarti nanti titik T ini 6 di X. Kemudian dari X ini bergerak ke Y sepanjang 2 satuan di sini. Lalu dari sini bergerak lagi ke atas ke Z sepanjang 3 satuan gitu. Jadi dari 6, mulainya dari 6, terus ke Y2 satuan, terus ke atas ke Z. Jadilah di sini titik T, 6,2,3. Nah, bantuan yang bisa digunakan untuk menggambar titik-titik atau melihat visualisasi titik-titik ini bisa menggunakan GeoGebra yang 3D Grapper. Jadi nanti yang di Android masing-masing bisa di-download di Google Play-nya, gunakan yang GeoGebra 3D Grapper. Saya coba play ini, bisa tidak ya? Kita lihat. Nah, misal saya mau gambar titik 1,1, tinggal ketik saja. Ini kan ada dua menu ya, ada menu kalkulator, ada juga menu yang geometrinya. Kita gunakan menu kalkulatornya. Misalkan kita mau gambar titik 6,2,5, tinggal ketik saja di sini. Dalam kurung 6,2,5. Jadi kita dapat nanti titik B di situ gitu. Ini titik A di situ. Itu kemudian misal kita mau buat titik 8, apa nih? Negatif 3,0. Nah, ini titik. Jadi kalaupun misal kita nggak kasih nama, GeoGebra otomatis ngasih nama secara apa namanya alfabetis. Nah, ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Jadi ini ada titik C di situ. Kita bisa lihat dari atas, bisa juga nanti lihat dari bawah. Ini ada titik-titik yang kita miliki, titik A, B, C yang sudah kita gambar. Itu terkait dengan GeoGebra yang 3D Jepper yang ada di Android masing-masing kalau kita sudah download itu. Kemudian, nah di dalam ruang atau R3 kita mengenal yang namanya bidang. Jadi bidangnya itu ada bidang XY atau biasanya disebut bidang XOY, ada bidang XZ, ada juga bidang YZ, YOZ. Bidang-bidang ini nantinya akan bagi ruang yang ada di koordinat ini menjadi 8 bagian. Makanya disebutnya sebagai oktan. Kalau dulu di R2 kan kita sebutnya sebagai kuadran karena dibagi 4. Sekarang karena dibagi kok 6, 8 menjadi oktan. Nah, oktan-oktan ini sama halnya seperti kuadran, itu ada oktan 1 sampai dengan 8. Jika X, Y, Z-nya positif semua, dia disebutnya ada di oktan 1. Kalau misalkan si X-nya negatif, Y, Z-nya positif, dia ada di oktan 2. Gitu. Kalau misal saya
perlihatkan di GeoGebra, kita bisa lihat seperti ini. Nah, saya kerjanya ini di GeoGebra yang online, geogebra.org. Nanti kalau misal sudah di situ, biasanya muncul ini, geogebra.org gitu, yang aplikasi GeoGebra ini. Nanti dari situ, dari aplikasi GeoGebra yang ada di situ, pilih yang 3D paper, yang kalkulator tapi yang 3 dimensi. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini tentu saja ini laptop sayanya loading lagi, ternyata dia nggak kuat. Kalau harus ngerekam Oke. Nah, ini yang bisa kita lakukan di sini, gitu. Jadi yang di laptop pun sebetulnya bisa, online pun sebetulnya bisa, gitu. Saya nggak bisa download karena tadi filenya terlalu besar. Oh ya, ini sudah mulai bisa dia. Oke. Nah, ini nih, ini yang kita bisa lihat. Jadi oktan 1 itu ada di sini. Di garis merah yang depan dengan garis hijau yang depan dengan garis biru. Jadi yang sebelah sini itu oktan 1 gitu. Kemudian oktan 2 yang mana? Oktan 2 yang sebelah belakangnya, yang ini. Jadi yang X-nya yang negatif itu oktan 2. Lalu oktan 3 yang mana? Oktan 3 itu adalah yang negatif X-nya, Y-nya juga negatif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. X yang negatif, Y yang negatif, berarti yang di bawah. Tapi Z-nya yang positif. Oh, sorry, bawah sih. Ke atas, tapi yang sebelah sini nih. Yang belakang sini. Ini berarti yang oktan 4. Nanti yang oktan 5, 6 itu yang ke bawah. 5, 6, 7, 8. Nah, itu terkait dengan bidang di dalam ruang atau Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Saya punya contoh, ini sebetulnya dari bukunya yang Simon itu. Jadi ada sebuah gambar, di sini ada warna merah muda. Ini sebuah bidang sebetulnya. Dia bidangnya itu ada di melalui titik 0,0,5. Jadi titik ini karena X-nya yang jadi dia ada di sumbu Z ya, artinya dia ada di X-Y sama dengan 5. Oh, ini Z-nya bukan 0, tapi Z-nya sama dengan 5. Saya salah nulis di sini. Jadi ini harusnya bukan 0, tapi 5. Bukan 0. Ini adalah 5 gitu. Jadi karena dia ada di melalui titik ini adalah titik 0,0,5 karena dia ada di sumbu Z ini. Jadi artinya si X, Y-nya itu ada di 0 dan 0,0. Kemudian kalau misal kita lihat lagi, persamaan garis yang merah ini merupakan garis yang memiliki persamaan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kenapa persamaannya seperti itu? Iya, ini bidang yang melalui X sama dengan 1. Gitu. Y sama dengan 2 juga bidang yang melalui titik 0,2,0.
Nah, dua bidang ini nanti akan saling beririsan di garis ini, garis yang dilalui oleh 1,2,0 gitu. Nah, titik perpotongannya di sini ini ada di titik, berarti yang di Z itu dia ada di titik yang ini 1,2,5. X-nya di 1, Y-nya di 2. Jadi kalau misal kita ambil ke situ, ini 1, yang di sini 2. Nah, yang X sama dengan 1 itu sendiri yang mana sebetulnya? Berarti kan dia bidang yang melalui titik ini. Titik ini tuh yang apa? Apa namanya, koordinatnya 1,0,0. Bidang yang melalui titik 1,0,0 itu bidang yang mana? Berarti bidang yang sejajar dengan, kalau tadi kan bidang Z, dia sejajarnya dengan sumbu X, Y. Sekarang kalau bidang X, berarti dia akan sejajarnya dengan sumbu Y, Z. Sumbu YZ itu sendiri adalah sumbu yang mana? Ini kan tegak. Jadi bidang ini adalah bidang yang di sini, yang tegak ini. Melewati titik 1,0,0. Kalau bidang Y sama dengan 2, berarti nanti dia sejajar dengan X, Z. Berarti yang ke sini. Nah, bidangnya tuh sini ke atas, ke atas. Kita coba lihat di GeoGebra ya. Mudah-mudahan tidak loading. Oke, kita coba kerja di sini. Kita tadi punya Z sama dengan 5. Saya ketik Z sama dengan 5, terus di enter. Nih ada ya. Tadi sih warnanya bukan biru, tapi warnanya itu merah muda. Kita cari, ambil yang merah muda. Oke, kita close. Kemudian berikutnya ada X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita enter. Nah, kan ini melalui titik 1,0, terus bidangnya itu sejajar dengan bidang Y dan Z. Jadi ke sini tegaknya. Sekarang kalau misal Y sama dengan 2. Yang Y sama dengan 2 kita bedakan coba warnanya. Ini warna biru. Birunya yang itu gelap. Nah, jadi yang Y sama dengan 2 dia sejajar dengan X, Z. Kalau yang X sama dengan 1 dia sejajar dengan bidang Y, Z. Nah, garisnya yang mana? Garisnya itu ya ini. Intersection, perpotongan antara bidang X yang dengan 1 dengan bidang Y sama dengan 2 gitu. Cara mencari intersectionnya bagaimana? Gunakan ini yang tool geometri. Di sini ada intersect katanya. Jadi kita cari perpotongan dua bidang. Aktifkan itu, kita select bidangnya. Kita pilih bidang ini dengan bidang yang di situ. Nah, kita dapat garis di situ. Balik lagi ke aljabarnya. Tadi kan warnanya merah ya, kita kasih garisnya itu warna merah. Oke, jadilah ini dia. Nah, ini kita bisa gerakan. Tuh. Jadi ini garisnya, kemudian bidang yang merah muda itu yang tadi, yang melalui Z, ini garisnya. Kita bisa melihat di sini, si garis itu, tuh kan, ini apa namanya, dia melalui titik 1,2,0 gitu. Dengan
persamaan garisnya ya seperti ini. Ini nanti kita belajar di persamaan garis minggu depan. Sekarang kita belajar dulu tentang bidangnya. Jadi cara menggambar bidang di dalam GeoGebra itu seperti ini. Tinggal ketik saja di situ, maka nanti kita dapat beberapa bidang yang memang kita coba input di GeoGebra-nya. Terus si garisnya yang tadi itu ini. Oke. Kemudian, jadi gitu ya. Si bidangnya tadi ada yang pink, terus garisnya kenapa kemudian ada dua persamaan seperti ini? Karena memang ini hasil dari intersection atau perpotongan dua bidang. Bidang X sama dengan 1 dengan bidang Y sama dengan 2. Jadi kalau di X, Y, Z bukan lagi persamaan yang seperti ini, bukan lagi persamaan garis lurus, tetapi persamaan bidang. Nah, persamaan garis lurusnya itu ya ini harus ada dua bidang. Baru nanti dua bidang tersebut sekurang-kurangnya saling berpotongan di satu garis. Maka dia menjadi persamaan garis. Gitu. Oke, berikutnya jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik ini sama seperti halnya ketika di R2 atau di koordinat kartesius yang XY, sumbu X, sumbu Y saja. Ini pun cara mencari jaraknya menggunakan konsep Pitagoras sama ya. Jadi dia PQ itu sama dengan X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat tambah Z1 kurangi Z2 kuadrat. Ada contoh di sini, kalau misalkan kita punya P-nya ada di 1,22, kemudian Q-nya ada di 354, maka nanti PQ itu akan sama dengan akar dari X1 kurangi X2, X1-nya siapa? 1, X2-nya 3, dikuadratkan. Kemudian Y1, Y2, 2 kurangi 5 dikuadratkan. Kemudian 2 dikurangi 4 dikuadratkan. Kita dapat, ini dikuadratkan jadinya 4, ini 3 kuadrat 9, ini 2 juga, negatif 2, tapi dikuadratkan jadinya 4. Jadi panjang PQ-nya atau jarak PQ-nya adalah 17. Akar tapi ya. Kemudian, kalau kita punya dua titik, terus dua titiknya itu dibagi di tengah-tengah. Jadi kita punya di sini titik Q, di sini ada titik P, kemudian ada R di antaranya. Perbandingannya tertentu. Katakanlah di situ perbandingannya adalah M banding N. Ini kan X1, Y1, Z1. Yang di sini X2, Y2, Z2. Nah, nanti untuk mencari XR, YR, dan ZR-nya itu, maka yang harus kita perhatikan adalah si posisinya. Posisi misalkan ini kan X2 dengan M, X1 dengan N. Dia saling bersilangan gitu. Ini sebetulnya pakai prinsip perbandingan yang senilai kalau misalnya kita berbicara tentang geometri yang dulu ya. Yang kita punya segitiga terus dia dibagi gitu. Ini sama aja sebetulnya di situ. Nah, X2 kali M, terus X1 kali N. Nanti dibagi dengan M ditambah N-nya. Jadi fokusnya ini berseberangan. Gitu. Jadi ketika ada soal begini, negatif 4,2,1, terus di sini 6,42, berarti kan 4 ini 2:1 ya. 2:1. Misal 4-nya di Q, 4 kali, kok 4? 6-nya di Q gitu ya. Berarti 6 kali 2, M-nya 2 gitu. Seperti itu. Jadi yang contoh ini, karena titik, ini titik P maksudnya ya. Yang ini adalah titik P. Tuh.
Berarti kan kalau kita lihat di contoh yang P-nya itu ada di negatif 4,2,1, Q-nya itu ada di 6,4,2. Kemudian di sini ada R. Perbandingannya 2:1. Tuh lihat. 6 ke sini, 4 ke situ. 6 kali 2, 4 kali 1, negatif 4 maksudnya. Terus sama juga yang berikutnya. Berikutnya siapa maksudnya Bu? Ini 4 yang ini. 4 ini kali 2 yang ini. 4 kali 2, 2 kali 4 sama aja. Terus kemudian 2 yang ini kali 1 yang ini. 1 kali 2. Jangan lupa nanti dibagi dengan M ditambah M. 2 tambah 1. Terus yang apa namanya? Yang Z-nya berarti 2 yang ini kali 2. Terus 1 yang ini kali 1. 2 kali 2 tambah. Jadi kita dapat 2 kali 6, 12 dikurangi 4, 8. Terus ini 8 tambah 2, 10. Ini 4 tambah 1, 5. Semuanya per 3. Itu berarti koordinat titik yang ada di antara dua titik yang diketahui dengan perbandingan tertentu. Nah, sekarang kita ke vektor. Jadi, kalau kita punya titik P di X, Y, Z, maka nanti vektor dari R merupakan arah ruas garis berarah dari 0 ke P gitu. Vektor R ini ruas garis yang berarah dari 0 arahnya itu ke P. Nah, ditulisnya jadi XI ditambah YJ ditambah ZK. Simbol vektor itu ditulis dalam bold ya, bold, cetak tebal gitu. Nah, panjang vektornya, jadi si OP ini, karena dia ada di titik 0,0 ya, 0,0, sebetulnya sama dengan konsep jarak. Jadi ini, di sini kan X, Y, Z. X kurangi 0, jadinya tetap X kuadrat. Y kurangi 0, jadinya Y kuadrat. Kemudian Z kurangi 0, jadinya Z kuadrat. Jadi panjang vektor itu ya kuadrat, semuanya dijumlahkan. Kuadrat koordinatnya. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita punya dua titik, katakanlah P1 dengan P2. P1-nya di X1, Y1, Z1, P2-nya di X2, Y2, Z2. Nah, nanti vektor P1 ke P2, P1 P2 gitu ya, jadi arahnya kalau gitu dari P1 ke P2. Itu akan sama dengan, kan vektor itu yang dijumlahkan tuh yang searah ya. Ini harusnya R1, P1, P2, kalau kita jumlahkan sama dengan R2. Tapi karena di sini kita fokusnya di vektor P1, P2, berarti P1, P2 itu sebetulnya si R2 yang ini dikurangi dengan R1. Gitu. R2-nya ada di mana? Ini. Kan? Si vektor X2I, Y2J, Z2K. Sementara yang R1-nya itu ada di sini. X1I, Y1J, Z1K. Jadi kalau kita kurangi, ya jadinya ini. X2 kurangi X1. Terus, ini saya salah lagi nulisnya. Ini harusnya R2 kurangi R1 yang ini. Ini R2, ini R1 harusnya. Kemudian
kita dapat si koordinat vektornya ada di mana posisinya. Berarti di sini kan X2 kurangi X1I, Y2 kurangi Y1J, kemudian Z2 kurangi Z1, kok Z sih? K harusnya. Ini harusnya K. Nah, panjang vektornya bagaimana? Ya tinggal kuadratkan saja sama seperti hal yang tadi. Gitu. Berarti ini kita kuadratkan. Yang di sini kita kuadratkan, yang di sini kita kuadratkan. Buku nulisnya ini apa kebalik? Sebetulnya kalau misalnya melihat dari sini jangan dibalik ya, tapi ya nggak masalah juga kalaupun dibalik karena nilainya pasti sama karena dia dikuadratkan. Gitu. Kemudian kita lihat nih, kalau kita punya P di X, Y, Z, kemudian kita punya P0 di X0, Y0, Z0, maka nanti si vektor P ke P0 ini, dia akan memiliki jarak seperti ini kan hubungannya. Jarak itu kalau kuadratkan sama aja dengan selisih dua koordinat yang saling bersesuaian. Koordinat yang saling bersesuaian itu X sama X lagi. Selisihkan tapi dikuadratkan. Selisihnya selisih kuadrat. Gitu. Nah, jadilah ini. Kalau kita lihat, persamaan jarak ini itu merupakan sebuah persamaan lingkaran. Gitu. Persamaan lingkaran di dalam R3. Pusatnya ada di 0, X0, Y0, Z0. Jari-jarinya siapa? Jari-jarinya ya ini tadi, yang jarak tadi, PP0 ini. Gitu. Nah, kita lihat, kalau begitu, kalau ada persamaan seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 4X dikurangi 2Y dikurangi 6Z ditambah 8 sama dengan 0. Ini sebetulnya persamaannya atau bentuknya nanti seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat, kita kuadratkan, lengkapi dengan kuadrat sempurna ya. Satukan yang X-nya dengan X lagi, Y-nya dengan Y lagi, Z-nya dengan Z lagi. Kuadrat sempurna itu kan berarti kita jumlahkan dengan sebuah bilangan yang nantinya kalau kita kuadratkan bisa menghasilkan X kuadrat ditambah 4X gitu. 4X ini yang jadi kunci dalam melengkapkan kuadrat. Jadi yang koefisien yang bukan kuadratnya itu kuncinya. Bilangan berapa? Yang ini kan bagi 2 dulu, kalau dikuadratkan jadinya dia sebagai pelengkap kuadratnya. Misal ini 4X. Kita bagi 2. 2. Berarti pelengkap kuadratnya adalah 2 kuadrat gitu. Ini misal kalau kita bagi 2 jadinya negatif 1. Berarti pelengkap kuadratnya negatif 1 dikuadratkan plus 1. Kemudian yang ini negatif 6. Bagi 2 negatif 6-nya. Jadinya negatif 3. Negatif 3 kalau kita kuadratkan jadinya 9. Nah, si pelengkap kuadrat ini jangan lupa harus ada di ruas kiri. Ketika dia ada di ruas kiri, dia juga harus ada di ruas kanan. Jadi kita jumlahkan ke ruas kanan. Gitu. Jadinya ruas kiri ini jadi kuadrat sempurna seperti ini. X ditambah 2 kuadrat. Ini kalau diuraikan jadinya ini. Kemudian Y dikurangi 1. Kemudian Z dikurangi 3. Yang kanan, berarti kan negatif 8 tambah 4 tambah 1 tambah 9. Jadinya 6. Oh, kalau gitu, ini merupakan persamaan lingkaran. Titik pusatnya di mana? Negatif 2, 1, 3. Berapa jari-jarinya? Akar 6. Gitu. Nah, kalau persamaan tadi kita tuliskan di GeoGebra, gitu ya.
ketiknya biasa aja kayak misal ini saya sengaja input dulu di situ misalkan x kuadrat, jadi ini kan ada keyboard di sini ya, ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan z kuadrat dikurang ditambah 4x kemudian dikurang 2 y dikurang 6 z ditambah 8 itu sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan begitu, kata GeoGebra, gitu. Ini saya hapus. Bentuknya nanti adalah lingkaran di R3. Lingkaran di R3 itu tidak lain adalah sebuah bola. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah persamaan lingkaran tapi di R3. Dia sebuah bola. Dia jaraknya dari sumbu yang mendatar ini, sumbu XY, sumbu bidang XY, itu ada berjarak sepanjang apa? Sepanjang yang tadi kita sudah hitung. Apa namanya? Si pusat lingkarannya. Gitu. Berarti kalau begitu, kita akan memiliki ini lingkaran ini seperti ini dengan persamaan yang seperti ini. Lingkarannya ada di mana? Ruang, berarti bentuk lingkarannya itu sudah bukan lagi lingkaran tetapi menjadi sebuah bola dengan pusatnya negatif 2,1,3, jari-jarinya akar 6. Nah, begitu. Ini latihannya, nanti tolong dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan di persamaan garis. Oke, selamat belajar. Terima kasih.